sekalian, jumpa lagi dengan PJP Ginting Channel. Opini kebangsaan yang kami kemukakan kali ini mengambil topik para presiden dan mega korupsi. Sebelum masuk kepada topik bahasan, seperti biasa mohon agar video ini ditonton sampai tuntas tanpa di-skip agar tidak terjadi kesalahpahaman. Saudara, hanya pada masa rejim Orde Lama atau pemerintahan Presiden Soekarno, isu korupsi tidak merebak di pengetahuan atau pendengaran publik. Karena pada saat itu Presiden Soekarno masih mengelola keuangan negara masih sangat terbatas. Orang-orang yang berada di pemerintahan juga masih memiliki etika, integritas, dan mentalitas yang tidak koruptif. Sejak Orde Baru berkuasa selama 32 tahun di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, korupsi merebak di mana-mana di semua struktur pemerintahan dan dari pusat hingga ke desa-desa. Begitu juga tidak ketinggalan lembaga-lembaga negara lainnya seperti parlemen dan peradilan. Selama 32 tahun tidak pernah ada waktu dan kegiatan pemerintahan tanpa korupsi. Sehingga Sumitro Joyo Hadikusumo, seorang begawan ekonomi dan menteri, menyatakan tingkat korupsi terhadap APBN telah mencapai 30%. Ini jumlah yang luar biasa dan hanya dinikmati segelintir orang-orang pemerintahan dan lembaga-lembaga negara. Tindak pidana korupsi yang berlangsung 32 tahun di zaman rejim Orde Baru hingga kini masih banyak kasus belum terselesaikan. Padahal sudah ada tap MPR khusus untuk pengusutan dan penuntasan korupsi, kolusi, nepotisme yang memang saat itu sangat masif berlangsung. Setelah memasuki Orde Reformasi, kasus-kasus baru korupsi bermunculan, bahkan lebih marak dari zaman Orde Baru. Kasus korupsi pada zaman Orde Baru belum selesai dan tuntas, kemudian ditambah bermunculan kasus korupsi baru. Lengkaplah sudah negara ini disebut negaranya para koruptor atau negara korupsi dengan persentase terbesar di dunia. Pada masa jabatan Presiden Habibie, Gus Dur, dan Megawati yang relatif singkat sekitar 6 tahunan, yaitu 1998 sampai 2004, bukannya isu-isu korupsi mereda. Korupsi tetap berlangsung. Isu-isu penjualan aset-aset negara, kasus Bulog Gate, Brunei Gate, BLBI, Telkom, Pertamina penuh dengan aroma korupsi. Hingga kini masih ada banyak kasus korupsi yang belum selesai dan tuntas. Pada masa Presiden SBY 10 tahun berkuasa, kasus korupsi bermunculan gila-gilaan dan mega korupsi pula. Kasus EKTP, BLBI, Bank Senturi, Hambalang, Garuda, Pertamina, Asabri, Jiwasraya yang hingga kini belum ada penyelesaiannya. Terus bagaimana dengan isu-isu korupsi pada 8 tahun pemerintahan Presiden Jokowi? Presiden Jokowi dikenal luas sangat anti dan benci dengan korupsi. Presiden selalu memerintahkan agar semua dugaan korupsi yang ada diusut tuntas sampai ke akar-akar. Dan hasilnya memang kelihatan terjadi penurunan indeks korupsi. Namun, akhir-akhir ini rakyat dikejutkan dengan kasus Ferdy Sambo, di mana di belakangnya terjadi transaksi keuangan
di lingkungan Polri besar 150 triliun yang dinyatakan oleh PPATK. Dan juga muncul ke publik adanya kasus asuransi dan investasi bodong sebesar 500 triliun yang dilakukan oleh sebuah koperasi. Pun Menko Polhukam mencurigai adanya transaksi yang mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan yang angkanya fantastis, tidak kurang dari 300 triliun. Juga Menko Marinvest mensinyalir ada sebesar 7,5 juta hektar lahan untuk tanaman sawit yang tidak tersentuh oleh pajak. Saudara, apa yang bisa kita simpulkan dari di atas? Ingin menegaskan bahwa belum satu pun dari Presiden Indonesia yang mampu mengatasi korupsi, terutama mega korupsi. Karena tindak pidana korupsi melibatkan orang-orang secara kolektif, bertali temali dan berjejaring. Di sana secara simultan bertemu para politisi, para pejabat pemerintah, para hakim, para jaksa dan para polisi, serta para pengacara, para pengusaha, dan para oligark. Mereka ini semua adalah jejaring rakus kuasa politik dan ekonomi. Mereka secara sepihak mengklaim sebagai pemilik negara ini. Saudara, opini kebangsaan yang dapat kita tarik dari narasi di atas ialah korupsi yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk menggerogoti keuangan negara merupakan potensi besar merobek kebangsaan dan memecah belah negara. Rakyat yang selalu digarong hak-haknya akan terdorong tidak percaya dan melakukan pembangkangan kepada negara dan pemerintah. Bila itu terjadi, ancamannya adalah munculnya disintegrasi bangsa dan negara. Saudara sekalian, demikianlah opini kebangsaan dengan topik para presiden dan mega korupsi. Apabila menurut Anda video ini bermanfaat, tolong ditekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta bunyikan lonceng notifikasi agar kami dapat mengirimkan video-video selanjutnya. Terima kasih.